Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yang saya hormati teman-teman kelas PBIA serta teman-teman yang sempat menonton video terkait dengan ilmu pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan video terkait dengan summary ilmu pendidikan Islam. Sebagai pelengkap mata kuliah, khususnya tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya menjelaskan terkait dengan materi-materi yang ada dalam Ilmu Pendidikan Islam, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari English Education Department, and I'm from UIN Alauddin Makassar, and my name is 20400 12 10 11. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita melangkah pada materi pertama. Materi pertama terkait dengan pendidikan Islam. Apa sih pendidikan Islam itu? Jadi pendidikan Islam merupakan bagian terpenting bagi kehidupan, khususnya umat Islam. Ini terkait dengan pendidikan Islam. Penting bagi umat Islam untuk mempelajari terkait pendidikan Islam ini. Jadi pendidikan merupakan unsur pokok bagi manusia untuk meningkatkan kadar keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang semakin banyak mengerti tentang dasar-dasar dan ilmu pendidikan Islam, maka kemungkinan besar mereka akan lebih tahu dan lebih mengerti akan pencipta dirinya, sehingga memperkuat keimanannya. Jadi, seseorang mengatakan seperti ini, bahwasanya ketika kita memiliki banyak pemahaman, memiliki banyak ilmu, maka apalagi ilmu terkait dengan keislaman, ilmu terkait dengan pendidikan keislaman, maka kita akan lebih mengetahui tentang siapa pencipta kita, bagaimana kita diciptakan, dan siapa diri kita. Jadi penting teman-teman sekalian untuk mempelajari pendidikan Islam itu. Seperti tadi pengertian yang pertama ada pendidikan. Ini adalah pengertian yang lainnya terkait dengan pendidikan. Jadi di sini dijelaskan bahwa pendidikan adalah alat atau sarana bagi manusia untuk mengembangkan keilmuan dan pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan diharapkan memiliki standar dan dasar-dasar yang tertata, kurikulum yang jelas, teori dan konsep pendidikan yang diharapkan adalah konsep dan teori yang relevan dengan keadaan yang berlaku saat ini yang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Jadi untuk mencapai tujuan kita untuk mengenal apa itu pendidikan Islam, untuk belajar terkait dengan pendidikan Islam, kita harus ditunjang dengan sarana pendidikan. Apa sih sarana pendidikan itu? Jadi sarana pendidikan ini adalah ada pengetahuan, kita diberikan pengetahuan terkait dengan pendidikan Islam, dan dalam pengetahuan itu dan keilmuan ada standarnya. Ada dasar-dasar yang sangat tertata. Ada kurikulum seperti halnya di sekolah. Di sekolah itu ada kurikulum, ada teori-teori yang diberikan kepada siswa. Jadi sampai sini mungkin teman-teman paham terkait dengan pendidikan Islam. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, materi kedua adalah materi dasar pendidikan Islam. Jadi dasar pendidikan Islam identik dengan dasar Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Pastinya teman-teman tahu dong apa itu Al-Quran dan Hadis. Dari kedua sumber ini, yaitu Al-Quran dan Hadis, kemudian muncul sejumlah pemikiran mengenai masalah umat Islam meliputi berbagai aspek, termasuk diantaranya masalah pendidikan Islam. Jadi sudah jelas bahwa Al-Quran dan Hadis ini suatu hal yang berdampingan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita tidak mendapatkan jalan keluar dari permasalahan dalam Al-Quran, maka kita bisa mendapatkan penjelasan itu dalam hadis. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan siswa tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teman-teman sekalian, dari pengertian yang saya tadi jelaskan terkait dengan pendidikan agama Islam, menurut saya sangat penting diterapkan pendidikan agama Islam di lingkup anak-anak, khususnya anak sekolah bukan hanya anak sekolah, di perguruan tinggi juga penting menerapkan sistem pendidikan agama Islam. Kenapa? Karena ketika seorang siswa atau mahasiswa tidak mendapatkan dorongan terkait dengan pendidikan agama Islam itu sendiri,
maka mungkin saja attitude dari siswa atau mahasiswa ini tidak akan terbentuk karena di dalam agama Islam kita diajarkan bagaimana saling menghargai, bagaimana kita bisa saling menjaga silaturahmi antar masyarakat, bagaimana kita bisa menghargai dosen, menghargai guru, itu semua diajarkan dalam agama Islam. Jadi menurut saya penting untuk memberikan pengajaran terkait pendidikan agama Islam, khususnya bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Baik teman-teman sekalian, kita sebagai calon guru, meskipun kita sebagai calon guru pendidikan bahasa Inggris, mungkin kita bisa memblended nantinya ketika kita menjadi seorang guru, kita bisa memblended bagaimana kita memberikan teori terkait bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya pikir terkait dengan duniawi, di samping kita bisa memberikan pengajaran terkait dengan ilmu pendidikan Islam. Walaupun ilmu yang kita diberikan ini terkait dengan attitude yang bisa kita berikan human touch kepada mahasiswa atau siswa kita nantinya. Baik, lanjut. Di sini ada tujuan pendidikan Islam. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, dan mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab. Jadi, di sini sudah jelas dan sangat konkret terkait dengan tujuan ini. Saya pikir ini adalah tujuan negara juga ini, karena terdapat dalam undang-undang terkait dengan tujuan pendidikan. Jadi negara berharap di Indonesia ini bisa menciptakan generasi, bisa menciptakan mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang bertakwa, bukan hanya manusia yang cerdas, tapi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, penting bagaimana kita menanamkan sistem pendidikan Islam kepada jiwa setiap siswa ataupun mahasiswa. Bukan hanya dalam agama Islam kita dituntun untuk untuk mengenal terkait dengan Islam, tapi di negara Indonesia juga kita dituntun untuk memberikan pelajaran terkait pendidikan Islam. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi terkait dengan materi kedua. Selanjutnya adalah materi ketiga. Ya. Metodologi. Apa sih metodologi ini? Jadi metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata yaitu meta yang berarti melalui atau melewati dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Metodologi adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dan menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Selanjutnya adalah metodologi pendidikan Islam. Jadi metodologi pendidikan Islam adalah prosedur umum dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan didasarkan atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. Sedangkan teknik pendidikan Islam adalah langkah-langkah konkret pada waktu seorang pendidik melakukan pengajaran di kelas. Muhammad Atiyah Al-Abarshi mengartikan metode sebagai jalan yang dilalui untuk memperoleh pemahaman pada peserta didik, sedangkan Abdul Al-Aziz mengartikan metode dengan cara-cara memperoleh informasi, pengetahuan, pandangan, kebiasaan berpikir, serta cinta kepada ilmu, guru, dan sekolah. Jadi teknik merupakan pengejawantahan dari metode, sedangkan metode merupakan penjabaran dari asumsi-asumsi dasar dari pendekatan materi Islam. Ya. Dari materi tadi yang saya baca terkait dengan metode ataupun tujuan, jadi di sini mengarah pada bagaimana tujuan kita, bagaimana apa yang kita ingin sampaikan kepada siswa atau mahasiswa ini dapat tersampaikan dengan baik. Suatu pelajaran dapat dikatakan berhasil apabila seorang siswa atau mahasiswa dapat mengerti apa yang guru atau dosennya sampaikan. Misalnya, dosennya menyampaikan dengan pendidikan agama Islam. Dosen menyampaikan terkait apa itu Allah, siapa Allah, bagaimana kita diciptakan. Ketika mahasiswa benar-benar paham, benar-benar mengerti terkait dengan hal tersebut, maka itulah salah satu
cara atau jalan yang digunakan dosen untuk menyampaikan teori-teori tersebut. Dan jalannya adalah bagaimana dia mungkin saja dosennya menjelaskan atau mempraktekkan. Jadi untuk mencapai tujuan ini sesuai dengan kreativitas dosen atau pengajar itu sendiri, bagaimana dia bisa men-sharing ilmunya kepada mahasiswanya. Baik, selanjutnya. Di sini ada ruang lingkup penelitian pendidikan Islam. Jadi, ruang lingkup kajian penelitian Islam meliputi 1. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan pada lembaga-lembaga pendidikan umum, mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Nah, ini ruang lingkup yang pertama sangat penting. Dari SD kita sudah diajarkan terkait dengan pendidikan agama Islam. Di SD ada mata pelajaran PAI, pendidikan agama Islam. Begitupun dengan di SMP sampai dengan di SMK, dan di perguruan tinggi pun kita belajar ilmu pendidikan Islam. Apalagi kita khususnya sebagai calon guru, penting mengetahui terkait dengan pendidikan Islam. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal dan non-formal dan informal. Ketiga, pendidikan Islam sebagai sistem. Keempat, pendidikan Islam sebagai konsep dan sejarah. Ya, lanjut materi keempat, yaitu alat pendidikan Islam. Teman-teman, kalau berpikir terkait dengan alat pendidikan Islam, apa yang ada di pikiran teman-teman sekalian? Jadi alat pendidikan Islam merupakan alat pembelajaran. Apa yang kita digunakan pada saat kita mengajar, pada saat kita belajar di kampus. Mungkin kita alat kita belajar ada teori, ada kurikulum. Nah, di sini kita akan membahas secara singkat terkait dengan alat pendidikan Islam. Jadi alat pendidikan Islam atau alat pembelajaran merupakan tindakan, perbuatan, situasi, atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian alat pengarah pada objek benda mati, sementara istilah tindakan atau perbuatan merujuk pada objek yang hidup atau berubah itu tindakan atau perbuatan manusia. Jadi objek benda mati, mungkin teman-teman bertanya apa dalam objek benda mati tersebut. Jadi objek dan benda mati seperti sarana dan prasarana yang ada dalam kelas, bagaimana kita bisa menggunakan sarana prasarana itu sebagai penunjang kita dalam belajar, bagaimana kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh pengajar kita. Oke, sini ada unsur-unsur metode pendidikan. Ada hukuman, pergaulan, wibawa, sarana. Jadi hukuman ini merupakan salah satu metode pendidikan Islam. Kenapa hukuman dijadikan sebagai metode dalam pendidikan Islam? Hukuman di sini bukan hukuman secara keras, tapi bagaimana hukuman ini bisa menciptakan kepribadian yang lebih baik kepada siswa atau mahasiswa. Misalnya kepada siswa SD ya, mungkin dia melakukan kesalahan. Nah, dalam kesalahan ini kita bisa terapkan metode pendidikan Islam. Kita bisa memberikan hukuman, metode pendidikan hukuman dengan memberikan tugas kepada mahasiswa ini menghafal misalnya surah-surah pendek, menghafal rukun Islam, rukun iman. Itu merupakan salah satu hukuman yang baik. Dan hukuman ini harus memiliki tujuan untuk memperbaiki sifat-sifat dari mahasiswa ini atau siswa ini. Yang kedua, pergaulan. Pergaulan dalam lingkup khususnya dalam dunia pendidikan sekolah dasar, pergaulan sangat penting kita kaji, kita pahami. Pergaulan siswa kita harus kita tahu bagaimana seorang pengajar tahu bagaimana pergaulan siswanya sebagai metode dia dalam bagaimana dia mengenal psikolog dari siswanya ini. Ketiga adalah wibawa. Wibawa adalah sifat yang memperlihatkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan daya tarik. Dan yang keempat adalah ada sarana. Jadi sarana yang dimaksudkan ini adalah alat-alat yang digunakan dalam media pendidikan. Oke, yang kelima adalah faktor-faktor determinan dalam pendidikan Islam. Apa saja sih faktor-faktor determinan dalam pendidikan Islam? Oke, jadi ada 5 faktor ada 5 faktor yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang sangat erat. Jadi kelima ini sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan kelima faktor itu adalah ada anak didik, pendidik, tujuan pendidikan, alat-alat pendidik, dan lingkungan. Jadi anak didik.
Anak didik yang dimaksud di sini adalah siswa, sedangkan pendidik yang dimaksudkan di sini adalah seorang guru. Nah, dalam lingkup dalam lingkup dunia kampus atau dunia kelas kita dalam dunia perkampusan kita kenal dengan dosen. Nah, selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Tadi ada anak didik kan, ada siswa, terus ada guru pendidik. Selanjutnya ada kalau jika kedua ini sudah ada, maka yang kita butuhkan selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Apa yang ingin kita sampaikan ini apa yang ingin disampaikan seorang pendidik ini kepada anak didiknya. Tentu seorang pendidik memiliki tujuan, memiliki arah, memiliki goals untuk anak didiknya. Nah, selanjutnya untuk mencapai tujuan pendidikan seorang pendidik ini, dia membutuhkan alat-alat pendidikan. Nah, apa alat-alat pendidikan itu? Nah, alat-alat pendidikan itu ada kurikulum, ada teori-teori, ada kurikulum, ada teori. Nah, selain ada kurikulum dan teori, seorang pendidik juga memerlukan media pembelajaran. Nah, apa itu media pembelajaran? Yang dimaksudkan media pembelajaran adalah ada kelas, ada ruangan. Nah, untuk bisa mensukseskan tujuan pendidikan ini, maka seorang pendidik dan seorang anak didik butuh kelas, butuh media dalam pendidikan. Nah, lingkungan. Yang kelima adalah ada lingkungan. Jadi teman-teman sekalian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendidikan Islam adalah sesuatu yang ikut menuntaskan keberhasilan pendidikan Islam yang memiliki beberapa bagian yang saling mendukung satu sama lainnya. Jadi di Indonesia, kalau jika kita melihat sistem pendidikan di Indonesia, sudah ada anak didik ada, pendidik ada, tujuan pendidikan ada, alat pendidikan juga ada, dan lingkungan juga ada. Tinggal bagaimana kita bisa meningkatkan sistem pendidikan kita di Indonesia. Selanjutnya adalah komponen-komponen pendidikan. Seperti halnya tadi, ini hampir sama. Jadi komponen pendidikan juga ada 5, yaitu 1, faktor anak didik atau peserta didik. Kedua, pendidik, tujuan pendidikan, alat atau media pendidikan, faktor lingkungan. Saya rasa ini hampir sama tadi dengan ini, faktor-faktor pendidikan. Oke. Lanjut, aliran-aliran yang berkembang dalam pendidikan Islam. Tadi kita sudah membahas terkait dengan komponen-komponen pendidikan, faktor-faktor pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan aliran yang berkembang dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Dalam perkembangan pendidikan Islam menunjukkan perkembangan dalam subsistem yang bersifat operasional dan teknis, terutama tentang metode, alat-alat, dan bentuk kelembagaan. Adapun hal yang menjadi dasar dan tujuan pendidikan Islam tetap dapat dipertahankan sesuai dengan ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sudah jelas dalam pendidikan Islam kita mempertahankan bagaimana sistem pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, macam-macam aliran yang berkembang dalam pendidikan Islam. Yang pertama, aliran empirisme. Pada teori empirisme, ia menyatakan bahwa pendidikan atau lingkungan dapat berbuat sekehendak hati dalam pembentukan pribadi anak didik sesuai dengan yang diinginkan. Semua hal yang terdapat dalam lingkungan masyarakat memiliki pengaruh terhadap pembentukan watak dan kepribadian anak didik. Jadi, teori empirisme ini kita tangkap bahwa seorang pendidik atau lingkungan dapat berbuat sekehendak hati dalam pembentukan pribadi anak didik sesuai dengan yang diinginkan. Jadi dalam lingkungan seorang siswa atau anak didik dapat membentuk watak dan sifat mereka sesuai dengan kepribadiannya. Selanjutnya adalah aliran naturalisme. Dalam aliran naturalisme, pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik kepada alam agar pembawaan yang baik itu tidak terjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidik itu. Jadi, menurut aliran naturalisme ini, anak ini kita lepas. Dilepas bukan berarti kita lepas sepenuhnya, tapi kita serahkan kepada alam bagaimana alam bertindak menentukan watak dan karakter dari anak didik itu. Selanjutnya adalah aliran nativisme. Pada
Pada aliran nativisme menyatakan bahwa kemungkinan seorang anak yang mempunyai potensi hereditasnya rendah, maka akan tetap rendah meskipun ia sudah dewasa atau telah dididik. Yang jahat akan menjadi jahat, yang baik akan menjadi baik. Pendidikan tidak akan mengubah kodrat manusia karena potensi ini bersifat kodratif. Pendidikan yang sesuai dengan bakat dan potensi anak didik adalah pendidikan yang tidak berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Oh, ini cukup serius teman-teman sekalian. Jadi, aliran nativisme beranggapan bahwa seorang anak yang jahat akan menjadi jahat. Pendidikan tidak menentukan bagaimana sifat seorang anak ini bisa berubah. Ini aliran nativisme teman-teman sekalian ya. Oke, selanjutnya adalah aliran konvergensi. Dalam teori konvergensi yang dikembangkan oleh William Stern, bahwa pembawaan dan lingkungan merupakan dua garis yang merujuk kepada suatu tujuan atau titik temu yang sama. Sebagai contoh dari teori konvergensi adalah tentang kemampuan dua anak kembar yang ketika lahirnya sudah dapat ditentukan oleh dokter yang mengatakan bahwa pembawaan mereka sama, namun jika keduanya dibesarkan dalam lingkungan yang berlainan, mereka akan memiliki perkembangan jiwa dan kepribadian yang berbeda. Nah, kalau ini benar sekali, saya bahkan sepemikiran dengan aliran konvergensi. Walaupun seorang anak kembar walaupun seorang anak kembar memiliki darah yang sama, lahir pada jam yang sama, detik yang sama, tapi ketika anak ini dibesarkan pada tempat atau lingkungan yang berbeda, maka anak ini akan memiliki watak dan karakter yang berbeda juga. Misal nih, anak pertama dalam kembar ya, dua anak kembar, anak pertama dibesarkan dalam lingkup ajaran agama Islam, misalnya di pesantren. Nah, sedangkan anak kedua ini dibesarkan dalam keluarga yang non hijab tapi Islam, tapi non berhijab. Mungkin saja besar kemungkinan anak pertama yang tinggal di pesantren ini akan dididik betul-betul sesuai dengan ajaran agama Islam, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena di lingkungan sekitarnya semua menggunakan kerudung besar, jilbab besar, maka besar kemungkinan anak pertama ini juga memiliki style atau cara berpakaiannya juga sama dengan lingkungan yang dia tempati, berjilbab besar. Sedangkan anak kedua yang tinggal di lingkungan yang tidak berhijab, non hijab, nah besar kemungkinan juga anak ini akan tidak berjilbab. Nah, ini menurut aliran konvergensi. Dan banyak kita temui teman-teman sekalian, hanya sebagian besar seorang anak yang tinggal di lingkup non-hijab tidak mengikut pada lingkungannya. Kebanyakan mereka ikut pada lingkungan. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi 6 materi terkait dengan ilmu pendidikan Islam, mulai materi pertama sampai dengan materi ke-6. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Kamsina sebagai dosen pengampu ilmu pendidikan Islam sudah memberikan materi-materi terkait pendidikan Islam kepada kami kelas PBIA, dan saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini, semoga video ini bisa memberikan manfaat, bisa menyadarkan kita bagaimana pentingnya pendidikan Islam itu bagi seorang siswa, khususnya kita yang ada di jurusan pendidikan. Baik, sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.